Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dan pemirsaku yang mengangkat tema tentang anakmu adalah kunci surgamu. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali yang memberikan gambaran kepada kita betapa itu adalah pekerjaan yang sangat berat untuk melahirkan anak-anak penghuni surga, di mana anak-anak kita adalah anak-anak yang lahir di era yang sangat luar biasa, era digital, era akhir zaman. Tapi insya Allah jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh guru-guru kita ini akan semakin memantapkan kita bahwa kita bisa untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Yaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para asatidzah, di sini saya ingin bertanya. Tadi Ustazah Syifa menjelaskan bahwa ketika kita sudah meninggal, amalan yang tidak terputus itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana doa anak adopsi? Apakah sama mustajabnya dengan doa anak kandung sendiri? Masya Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah Syifa. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pertanyaan yang memang banyak timbul ya di kalangan masyarakat. Bagaimana kalau memang saya tidak punya anak kandung, tapi anak adopsi atau anak angkat. Nah, anak solih ini kan bukan berarti anak secara nasab saja. Karena anak itu sama dengan orang tua, Bapak Ibu sekalian. Ada anak sabab, ada anak nasab. Anak nasab itu adalah anak yang kita lahirkan, kita kandung, kita besarkan, itu namanya anak nasab. Nah, anak sabab adalah karena ada sebab-sebab tertentu dia menjadi anak kita. Kita ngasih ilmu sama seorang anak itu juga jadi anak kita, anak didik. Ya. Atau kita membesarkan anak orang lain tapi kita didik ilmu agama, jadi ahlul Quran, jadi anak yang solih, maka itu juga sebab dia mempunyai hubungan anak dengan kita. Maka di sini doa anak solih, kalau dari yang saya pahami dari hadis ini, idza matabnu adama, awaladin solihin yada'ulah, maknanya bukan hanya anak secara nasab, tapi anak siapapun yang kita anggap anak, maupun anak didik kita, selama dia mendoakan kita selepas kita wafat, itu juga doanya akan sampai kepada kita. Terutama ini Masya Allah kalau kita jadi tenaga pendidik, jadi guru, kita patut memberikan contoh terbaik, kita doakan anak-anak kita agar mereka juga mendoakan kita. Biasanya guru yang dicintai adalah guru yang selalu dikenang oleh anak-anak muridnya. Kalau sudah tidak ada, Masya Allah, dia datang menziarahi gurunya, dia doakan dalam doanya. Itulah makna awaladin solihin yada'ulah. Seperti itu mungkin. Nah Bunda, ini menarik sekali, artinya hadis tadi memberikan penegasan kepada kita agar kita yang memang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Pernikahan puluhan tahun ternyata memang Allah tidak menakdirkan memberikan anak kepada kita. Artinya kita tidak perlu khawatir karena memiliki posisi yang sama ketika tadi punya anak kandung dan anak yang adopsi atau anak yang untuk dididik atau sebagainya. Bagaimana menjelaskannya Bunda? Iya, sekali lagi saya juga sering ditanya kayak gini, balik kita ke kalimatnya. Salah satunya adalah anak yang soleh, walad kalimatnya. Waladin solihin yada'ulah, walad ibu. Kalau anak kandung, bintun ay ibnun. Kalau perempuan, Fatimah binti Muhammad. Kalau laki-laki, Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini walad, kalimatnya walad. Walad di sini benar kata ibu, anak adopsi, anak asuh, anak tiri. Maka jangan jadi ibu tiri yang galak. Nah itu, ya anak tiri. Kalau ibu tirinya benar-benar mendidiknya, itu anak Masya Allah investasi juga di luar anak kandung. Makanya kita punya anak kandung Bu, tapi juga anak kita banyak di luar kandungan. Ya. Bukan di luar ibu yang lain, di luar kandungan ya Bapak. Nah ini, jadi prinsipnya adalah tidak perlu pesimis. Kenapa? Karena ada amal-amal soleh yang lain. Tidak dikaruniai anak, alhamdulillah sering menyantuni anak yatim. Anak-anak yang disantuni nanti ketika jasad kita sudah terlepas ibu dengan ruhnya, mereka datang berbondong-bondong. Kenapa? Siapa kamu nak? Ini adalah ibu asuh saya yang sering memberi sedekah ke panti saya. Kemudian anak angkat Bu, anak adopsi, itu gak diprotes sama Allah. Kenapa? Karena menjadi orang tua bukan hanya sekedar orang tua biologis. Betul, tetapi juga orang tua yang mendidik itu tidak kalah peranannya. Kenapa? Karena setiap anak bukan hanya sekedar dilahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan namanya ummun. Ya. Ummun itu adalah semuanya ibu. Ibu-ibu ada juga yang dipanggil dengan istilah walidah. Kalau menyusui kalimatnya wal walidatu yurdi'na auladahunna. Walidah itu adalah peran yang lebih luas dari sekedar ibu. Mengandung,
melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan, menyampaikan amanah ini hingga sampai pada Allah. Tapi kalau mau jadi umun, ibu asuh, ibu tiri, ibu apa lagi? Ibu-ibu, ya semua kita adalah ibu. Anak-anak yang mencintai kita adalah anak-anak kita. Nantikan doa-doa mereka. Bisa jadi yang makbul doa dari anak di luar kandungan. Iya, tapi kalau dua-duanya punya, maka kitalah orang tua yang berbahagia. Nah Ustazah, ini ada tambahan pertanyaan lagi berkaitan dengan penjelasan tadi Ustazah Fi. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang di luar nikah? Posisinya seperti apa dia ketika garis secara nasab terhadap ayahnya tidak boleh menjadi wali? Bagaimana? Anak-anak di luar nikah mereka tetap anak juga gitu ya. Memang kalau secara kompilasi hukum Islam merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ataupun dalam hukum Islam itu sendiri, anak yang lahir di luar perkawinan dia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan tidak bisa menjadi wali nikah. Nah kecuali kalau dari perbedaan mazhab di antara para ulama, ada yang mengatakan salah satu pendapat jika anak itu lahir begini, orang tuanya menikah dan ketika pernikahan itu anaknya sudah berusia janinnya lebih dari 6 bulan, maka itu tidak bisa dinasabkan. Tapi kalau anaknya belum melebihi 6 bulan, maka anaknya masih bisa dinasabkan kepada ayahnya, terlebih kalau ibunya menikah dengan ayahnya yang menghamilinya, mohon maaf ya. Nah bagaimana, apakah status anak ini kalau dia berdoa kepada orang tua diterima doanya? Iya, pasti diterima, apalagi doanya kebaikan dan darah daging dia sendiri. Tadi Bunda Yati sudah menjelaskan kepada kita semua, bahwa anak itu kan bukan hanya anak dari dalam kandungan, tapi luar kandungan juga doanya makbul insya Allah. Apalagi anak yang dikandung oleh kita sendiri walaupun dalam status perkawinan tidak sah selama mengandungnya. Ya, jadi seperti itu. Ini buat para pemuda-pemudi di luar sana, kita harus melihat lagi kepada nasab, ya. Karena nasab yang baik, investasi anak-anak jangka panjang yang paling terbaik, anak-anak soleh dan soleh itu dilahirkan oleh orang tua yang baik juga. Madrasah yang terbaik, kepala sekolah yang terbaik, pendidik yang terbaik, insya Allah anak-anaknya juga tumbuh dan lahir menjadi anak-anak yang baik. Jadi tidak ada masalah walaupun anak itu lahir di luar nikah. Baik, terima kasih.